Halo semua, jumpa lagi di channel Bukan Kampus, karena belajar nggak harus di kampus. Pada video kali ini saya akan share tentang hal-hal apa saja yang biasa mengganggu kita dalam belajar. Biasanya kan kita kalau belajar itu ada halangan ini, ada gangguan ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan itu? Tetap di video kita ya. Oke, ya, beberapa gangguan yang secara umum sering dialami bagi kita yang sedang belajar ada dua. Yang pertama adalah gangguan eksternal atau gangguan dari luar diri kita. Dan yang kedua adalah gangguan internal, gangguan yang munculnya dari diri kita sendiri. Nah, sekarang saya akan bahas ya. Yang pertama adalah gangguan eksternal, gangguan yang berasal dari faktor luar, seperti misalnya lingkungan yang tidak kondusif atau lingkungan yang kurang mendukung dalam proses belajar. Lingkungan ini bisa berupa keluarga atau mungkin teman bergaul. Keluarga atau teman bergaulnya tidak memberikan support atau dukungan dalam belajar. Mungkin temannya hanya mengajak bermain saja dan lain sebagainya. Kemudian masih pada gangguan eksternal, yang kedua adalah muncul dari sumber ilmu yang ingin kita gali. Mungkin guru atau dosen atau mentor yang mengajari kita justru kurang memahami atau kurang membidangi dalam ilmu yang sedang diajarkan atau yang sedang kita pelajari, sehingga gurunya bingung, kita juga bingung karena kurang membidangi. Itu juga termasuk dalam faktor eksternal. Kemudian faktor eksternal lagi adalah masalah tempat atau lokasi di mana kita belajar. Itu sebabnya mengapa perpustakaan itu hening, sunyi, karena agar mendukung dalam proses kita belajar membaca. Jangan mencari tempat belajar yang ramai, yang banyak orang lewat. Nah, kita tidak akan fokus. Tempat itu tidak mendukung kita untuk belajar. Nah, itu merupakan gangguan dari faktor eksternal. Kemudian ada pula gangguan dari faktor internal, dari dalam diri kita. Misalnya seperti gangguan kesehatan. Ketika badan sedang sakit, masuk angin atau mungkin flu, maka belajar tidak akan nyaman. Perlu istirahat terlebih dahulu sehingga ketika sudah sehat dan fresh kita belajar lagi. Kemudian gangguan internal lagi adalah gangguan psikis. Gangguan psikis ini meliputi seperti tekanan, ya, tekanan batin, atau kekhawatiran, atau rasa takut. Tiga hal ini atau yang sejenisnya perlu kita singkirkan dalam belajar, karena itu sesungguhnya mengganggu dalam proses kita belajar. Selanjutnya, gangguan mental. Gangguan mental ini berkaitan dengan minat dan motivasi. Motivasi yang rendah atau minat yang rendah dalam mempelajari sebuah ilmu itu akan mempengaruhi dan akan sangat mengganggu. Karena bagaimanapun belajar itu perlu dorongan yang kuat dari minat dan motivasi. Baik, itu yang bisa kami share pada video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Tetap di Bukan Kampus, karena belajar nggak harus di kampus. Goodbye.
kasih.